Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ketika Ibu Guru melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Deka Priyodevan Belo dari kelas 12 IPA 1, tepatnya kelompok 4 Kimia 12 IPA 1. Izinkan saya sebagai pembuka dari video ini, di mana kami kelompok 4 12 IPA 1 telah ditugaskan untuk melakukan ujian praktek kimia, yaitu uji protein. Kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang termasuk saya telah memilih 10 bahan uji, yaitu tempe, tahu, tepung, biskuit, minyak goreng, kecap, keju, pisang, kopi, dan juga susu. Dimana 10 bahan uji ini akan kami uji dengan menggunakan reagen, yaitu cuka. Kenapa cuka? Karena cuka mengandung asam asetat, dimana asam asetat ketika bertemu dengan protein akan mengakibatkan koagulasi protein dan denaturasi protein, sehingga akan identifikasi ada protein atau tidak pada bahan tersebut jika bahan tersebut mengalami pengumpalan atau mengalami endapan, karena protein akan menjadi sukar larut dalam air. Sekian sedikit pembuka dari saya, akan dilanjutkan oleh praktek dari masing-masing anggota kelompok 12 IPA 1. Sekian. Perkenalkan, nama saya Delila Priscilla Kapisa, kelas 12 IPA 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan menguji salah satu bahan yang saya pilih, yaitu tepung. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, untuk alat saya telah menyediakan 2 wadah dan 1 sendok, dan bahan di sini ada tepung, ada air, dan ada cuka. Langkah-langkah pembuatannya, di sini siapkan wadah, tuangkan tepung ke dalam wadah. Habis itu siramkan air secukupnya ke dalam wadah atau tepung yang sudah dituangkan ke dalam wadah. Habis itu dicampurkan secara merata. Tepungnya dicampurkan secara merata. Jangan Oke, di sini belum merata, kita bisa tambahkan air sedikit lagi. Setelah diaduk secara merata, kemudian kita ambil bagian yang cair untuk dituangkan ke wadah yang baru. Setelah pindahkan tepung yang tadi sudah dicairkan ke dalam wadah baru, di sini saya akan meneteskan cuka sebanyak 20 tetes. Habis itu diaduk secara merata. Sudah merata, di sini kita akan tutup dan dikocok secara perlahan. Dikocok secara perlahan biar larutan tepung dan cuka bisa tercampur. Dapat disimpulkan bahwa tepung terigu yang telah diuji proteinnya dengan larutan cuka ada sedikit perbedaan. Hal ini dikarenakan tepung tersebut mengandung sedikit protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Pramasta Rolimusan dari kelas 12 IPA 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan uji kandungan protein dalam bahan makanan. Bahan di sini saya menggunakan
Di sini saya menggunakan sampel, yaitu kopi yang dilarutkan dan menggunakan cuka sebagai reagen untuk mengetahui apakah ada protein atau tidak di dalam bahan makanan tersebut. Selanjutnya saya akan meneteskan 15-20 tetes asam cuka ke dalam sampel. Jika bahan makanan mengandung protein, akan terjadi koagulasi atau penggumpalan dalam makanan tersebut. Itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Pada kopi yang dilarutkan tidak mengalami kegumpalan, berarti larutan kopi tidak mengandung protein. Kenapa menggunakan asam cuka sebagai reagen dalam uji protein kali ini? Karena ketika asam berlebih bertemu dengan protein, akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Oleh karena itu, dalam bahan makanannya mengandung penggumpalan-penggumpalan yang menandakan adanya protein. Sekian dari hasil uji coba protein dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Munisa dari kelas 12 IPA 1. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menguji protein tugas kimia. Yang pertama adalah bahan-bahannya dulu. Di sini saya menggunakan susu UHT dan juga cuka. Dan setelah itu kita akan menuju ke langkah-langkahnya, apakah ini protein atau bukan. Kita akan menuangkan cuka sekitar 15-20 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ini adalah hasilnya, di mana kita lihat pada susu UHT terbentuk gumpalan. Dan itu menandakan bahwa susu UHT adalah protein. Kenapa kita menggunakan cuka untuk menguji protein? Karena manfaat dari cuka yaitu untuk mengetahui kandungan dari protein tersebut. Nah, jika bahan menggunakan protein, akan terjadi koagulasi atau yang disebut dengan penggumpalan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Stefan Pasmukun, kelas 12 IPA 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan menguji protein. Bahan makanannya itu tahu yang akan saya deteksikan dengan air cuka. Di sini tahu yang sudah saya larutkan dengan air dan saya akan meneteskan air cukanya sampai 15 kali. Dapat ketahui bahwa dia tidak menggumpalan, berarti dia tidak mempunyai protein. Kesimpulannya, mengapa saya menggunakan asam cuka sebagai protein? Karena asam cuka berlebihan bertemu dengan protein akan menjadi koagulasi atau penggumpalan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ririn Ika Arayanti Adam Hanafi, kelas 12 IPA 1 dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan praktikum uji kandungan protein dalam bahan makanan.
Bahan atau sampel yang saya gunakan yaitu minyak goreng dan juga cuka sebagai reagen untuk mengetahui kandungan protein. Berikut uji kandungan protein. Di sini saya menggunakan cuka sebagai reagen untuk mengetahui apakah ada protein atau tidak dalam minyak goreng tersebut. Saya akan meneteskan 15-20 tetes cuka ke dalam minyak goreng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jika bahan makanan mengandung protein, maka akan terjadi koagulasi atau penggumpalan dalam bahan makanan tersebut. Bisa dilihat hasilnya berikut ini. Bisa dilihat di sini bahwa pada minyak goreng tidak berbentuk gumpalan, itu berarti minyak goreng tidak mengandung protein. Mengapa saya menggunakan asam cuka sebagai uji protein kali ini? Karena ketika asam berlebih bertemu dengan protein, maka akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Sekian praktikum uji kandungan protein pada minyak goreng dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafli Jibril Araf Sanjani dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menguji kandungan protein yang terdapat dalam kecap. Alat yang digunakan di sini ada 1 botol kecap, cuka, dan 1 bekas air gelas mineral. Baik, di sini langkah pertama adalah kita menuangkan kecap ke dalam gelas air mineral secukupnya. Oke, lalu kita tuang cuka sebanyak 20 tetes. Baik, setelah kita menuangkan cuka sebanyak 20 tetes, kita tunggu selama 10-15 menit. Oke, setelah pengamatan selama kurang lebih 10 menit, tidak ada tanda-tanda terkandungnya protein di dalam kecap ini, yaitu tidak ada tanda-tandanya sesuatu yang menggumpal. Oke, demikian. Jika ada kesalahan dalam uji protein, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Homer, kelas 12 IPA 1, saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan melakukan praktikum atau uji protein bahan makanan. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah biskuit yang dihancurkan dan diberi air ditaruh di wadah, cuka untuk mengetahui kandungan dari protein. Selanjutnya kita akan tuangkan 15-20 tetes cuka ke dalam bahan makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jika bahan makanan mengandung protein akan terjadi koagulasi dan penggumpalan. Kita akan lihat di hasilnya. Pada biskuit tidak terbentuk gumpalan sama sekali, itu berarti tidak mengandung protein. Kesimpulannya, mengapa digunakan cuka sebagai uji protein kali ini? Karena asam berlebih berteman dengan protein akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Oleh karena itu, dalam bahan mengandung protein akan terjadi gumpalan beranakan protein. Sekian dari praktikum saya, terima kasih. Halo Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tessa Gaungkana dari kelas 12 IPA 1. Saya dari kelompok 4, kelompok uji protein. Pada video ini kita akan melakukan uji protein, tujuannya untuk mengetahui kandungan protein dalam bahan makanan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Protein dapat dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Dan di sini saya akan melakukan uji protein pada bahan makanan tempe mentah yang termasuk dalam protein nabati. Dan pada pengujian ini kita akan menggunakan larutan cuka atau asam asetat atau CH3CO2H. Next, ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan selama proses pengujian. Yang pertama ada wadah sedang untuk diletakkannya tempe yang sudah kita larutkan dengan air yang mendidih.
Yang kedua, ada 2 wadah kecil untuk diletakkannya sampel dari larutan tempe dan ada sendok untuk mengaduk dan juga memindahkan larutan tempe pada tempat sampel pengujian. Berikutnya kita berikan 8 tetes cuka pada sampel tempe yang pertama. Lakukan hal yang sama pada sampel tempe yang kedua. Selang beberapa menit, sampel pertama baik sampel kedua juga menunjukkan bahwa tempe mengalami pengumpalan, membuktikan bahwa tempe mengandung protein. Kesimpulannya adalah bahwa bahan makanan tempe yang kita gunakan sehari-hari terdapat kandungan protein di dalamnya. Demikian uji protein kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik Bu, sudah masuk ke bagian saya di Capriolet Van Bello. Saya sendiri mendapat bagian untuk menguji keju dan juga pisang. Di sini Ibu bisa melihat bahan dan juga alatnya secara lengkap di foto ini. Lalu di sini kejunya dan juga pisangnya telah saya hancurkan atau lumatkan lalu diberi air agar mudah untuk diuji nanti. Dan terkhusus untuk saya sendiri juga menggunakan 3 regen. Yang utama tentu saja adalah cuka yang mengandung asam asetat, lalu garam dapur atau NaCl, dan juga sabun cuci piring konvensional yang digunakan di rumah sehari-hari. Dan juga ada cotton bud dan juga beberapa wadah yang sudah saya siapkan. Baik, mungkin sebaiknya saya akan menerangkan kenapa saya menambahkan 2 regen tambahan, yaitu garam NaCl dan juga sabun cuci piring. Kalau cuka sebelumnya sudah jelaskan kalau cuka itu mengandung asam asetat, di mana asam asetat bisa mengakibatkan koagulasi dan juga denaturasi protein sehingga protein sukar larut, sehingga menimbulkan 2 kemungkinan, yaitu menggumpal atau mengendap di dasar wadah. Berikutnya kenapa saya menambahkan 2, itu hanya sebagai perbandingan saja, sebagai tambahan saja untuk mengaplikasikan apa yang saya baca dari beberapa makalah. Lalu kenapa ada sabun cuci piring? Karena sabun cuci piring itu termasuk salah satu fenol, dimana indikatornya jika bahan tersebut mengandung protein, maka bahan tersebut akan secara otomatis seperti menghindar dari fenol ini, dari sabun cuci piring ini. Lalu kenapa garam dapur NaCl? Karena garam dapur ini bisa mengganggu stabilisasi dari koloid protein, sehingga dampaknya indikatornya sama dengan cuka asam asetat, yaitu akan menimbulkan penggumpalan atau endapan pada bahan yang mengandung protein. Di sini bisa terlihat kalau saya sudah membagi pisang dan juga keju yang sudah dilarutkan atau dihancurkan lalu diberi air ke masing-masing 3 wadah untuk diuji masing-masing 3 regen, yaitu cuka, garam dapur, dan juga sabun cuci piring. Baik, setelah semua bahan dan juga alat siap, kita akan langsung masuk ke tahap pengerjaan. Yang pertama, untuk regen cuka akan saya tuangkan ke masing-masing bahan, yaitu pisang. Masing-masing bahan untuk 1 wadah, yaitu pisang dan juga kejunya. Bisa dituangkan untuk estimasi 15-20 tetes, tapi juga bisa disesuaikan dengan jumlah atau bahan yang digunakan. Untuk regen yang kedua, yaitu garam, hanya perlu ditaburkan ke masing-masing wadah dari masing-masing bahan uji. Lalu untuk regen yang ketiga, kita menggunakan sabun cuci piring. Di sini kita juga perlu alat tambahan, yaitu cotton bud. Cotton budnya pada kapasnya diberi sabun tersebut untuk lalu dicelupkan ke dalam bahan uji. Mungkin itu saja untuk tahap pengerjaan. Untuk mengetahui hasilnya mengandung protein atau tidak, harus didiamkan dengan estimasi waktu sekitar 15-10 atau sampai 20 menit. Mungkin harus kita tunggu untuk jangka waktu tersebut. Baik, kira-kira ini hasil dari setelah dibiarkan, hasil dari cara kerja kita tadi. Setelah beberapa menit dibiarkan. Di sini untuk bagian pisang seluruhnya tidak menunjukkan perubahan apapun.
baik yang diberi cuka, garam ataupun sabun cuci piring. Ini menandakan kalau pisang pada dasarnya tidak mengandung protein. Bisa dilihat sendiri. Sedangkan pada bagian keju menunjukkan perubahan walaupun tidak begitu banyak. Pada keju yang diberi cuka, walau tidak signifikan terjadi sedikit pengendapan di bawah. Begitu juga yang diberi garam. Sedangkan yang paling terlihat ketika diberi sabun cuci piring, di mana daerah yang diberi fenol tersebut, sabun cuci piring tersebut menjadi lebih bening daripada daerah lain. Sehingga dapat disimpulkan kalau keju mengandung protein. Baik dari percobaan sederhana yang telah saya lakukan sebelumnya dan hasil yang bisa kita lihat bersama tadi, dapat disimpulkan bahwa yang mengandung protein yaitu keju, sedangkan pisang tidak mengandung protein. Saya pikir itu saja untuk praktek saya kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dan menyaksikan. Semoga apa yang kurang bisa ditambahkan dan apa yang salah bisa diperbaiki. Sekarang kita akan masuk di bagian penutup atau kesimpulan. Terima kasih. Baik Bu, kita masuk ke bagian penutup yaitu bagian kesimpulan. Di sini saya akan merangkum apa yang sudah dilakukan berdasarkan praktek uji protein dilakukan oleh rekan-rekan dan juga saya sendiri dari kelompok 4 12 IPA 1. Yang pertama dari saya sendiri untuk memulai, dari saya memakai keju dan pisang. Keju itu mengandung protein berdasarkan percobaan saya, itu kalau dengan pisang tidak. Lalu pada tepung itu mengandung protein, pada kopi tidak, pada susu mengandung, pada tempe mengandung, pada tahu dan kecap tidak berdasarkan percobaan teman saya. Lalu pada biskuit tidak mengandung protein, pada minyak goreng yang terakhir tidak menunjukkan adanya protein. Baik Bu, mungkin begitu saja hasil dari praktek uji protein kami dari kelompok 12 IPA 1. Jika ada kesalahan dalam praktek itu sendiri atau penyampaian materi atau penyampaian kesimpulan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Mungkin kalau ada yang kurang mesti ditambahkan, dan sekali lagi jika ada yang salah mohon dikoreksi. Mungkin itu saja. Sebagai perwakilan mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan lagi, dan terima kasih banyak Bu. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Sekian.